Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami di @medio by KG Media. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Dahlan Iskan, sosok yang berperan dalam membesarkan media Jawa Pos. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Dahlan Iskan membahas kiprahnya membangun media cetak di Jawa Timur itu. Dahlan Iskan juga berkisah tentang patah hatinya yang justru mendorongnya untuk move on. Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Jumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman. Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official. Selamat siang Pak Dahlan, apa kabar Pak? Baik, Pak BY. Pak Isnu. Apa kabarnya? Sehat dari Sehat. Surabaya? Ya, Surabaya. Dan akan menuju Surabaya ini? Ya, Jadi betul. saya beruntung sekali dapat kesempatan untuk ketemu dan ngobrol. Saya yang beruntung. Ya. Pak Dahlan kan identik dengan Jawa Pos. Gimana cerita dulu bisa tumbuh dan berkembang Jawa Pos? Apa? Jawa Pos. Jawa Pos. Jawa. Jawa Pos apa ya? Koran di Indonesia Timur atau di Jawa Timur yang menjadi nasional dan melegenda paling nggak 40 tahun terakhir. Atau saya tanya deh, bagaimana dulu menemukan Jawa Pos? Lupa semua ya. Saya sebetulnya kan tidak menemukan. Itu koran tua sekali. Betul. Koran itu sudah berdiri pada tahun 49. Jadi sangat tua untuk Indonesia. Yang pendirinya itu seorang seorang pengusaha yang ada kaitan dengan bioskop. Dia tukang kirim film ke bioskop begitu. Kemudian karena sering pasang iklan di koran, iklan bioskop. Hari ini main apa film begitu. Kemudian beliau tahu loh, koran itu begitu, terus akhirnya bikin koran. Namanya Pak T. Chung Sen. Nah, T. Chung Sen ini orang Surabaya, kemudian kawin dengan Tionghoa Manado, kemudian berdua ini yang mendirikan dan mengelola Jawa Pos. Waktu itu ada T di belakangnya dan ada D di depannya, masih ejaan lama. Kemudian ketika ada peristiwa Orde Lama, itu harus berafiliasi ke Angkatan Laut, karena waktu itu semua media harus berafiliasi ke satu lembaga, begitu. Nah, setelah itu beliau punya koran beberapa, termasuk koran Tionghoa, koran Belanda, tetapi kemudian beliau tua sekali. Beliau punya 3 anak, laki-laki, perempuan laki-laki, dan 3-tiganya tinggal di London. Tidak ada yang mau meneruskan. Pernah dicoba anak pertama dipanggil pulang untuk meneruskan, tetapi nggak sampai setahun bertengkar sama bapaknya. Saya tidak tahu yang salah bapaknya atau anaknya, yang jelas nggak cocok. Kemudian pulang lagi ke London. Pernah juga dicoba anak yang ketiga dipanggil pulang, belum 1 tahun juga bertengkar sama bapaknya. Akhirnya mereka semua tidak mau. Nah, ketika usia Pak T. Chung Sen ini sudah hampir 90 tahun dan koran semakin sulit, semakin mau bangkrut begitu, akhirnya koran ini dijual. Dibeli oleh Graffiti. Yang waktu itu inisiatornya Pak Erik Samola. Nah, Pak Erik Samola itulah mentor saya di bidang bisnis, sehingga diambil alih oleh PT Graffiti. Kemudian saya waktu itu menjadi wartawan Tempo. Seperti Anda. Saya menjadi wartawan Tempo, tapi Anda di Kompas. Kemudian saya menjadi
Kepala Biro Tempo Jawa Timur, dan ketika Jawa Pos itu dijual dan dibeli oleh Grafiti, kan itu Jawa Pos Koran Surabaya. Ya. Nah, saya diminta memimpin itu. Jadi saya tidak menemukan, saya mendapatkan. Tahun Ya. berapa itu Pak Dan? 82. 82. Ya. Oke. Saya umur 31 tahun, kalau tidak keliru. Ya. Oke, 31, 82. Dan waktu itu kondisinya kayak apa Pak Dahlan? Korannya? 82, tahun 82 itu oplahnya, saya baru tahu setelah masuk, oplahnya pelanggannya hanya 2.400, Pelanggan tapi 2.400. cetaknya 6.000. Oke, Cetaknya hampir 6.000, 2 kali lipat lebih 8 ya. halaman. Kemudian mesin cetaknya cuma satu gitu, di percetakan di dalam kota itu. Ya, kemudian ya itulah yang harus saya kelola. Dan pengelolaannya dalam waktu 5 tahun kan itu dari 6.000 atau 2.000 berapa tadi? Ya. 300 sampai hampir 300. Ya kan kepepet waktu itu, saya udah terlanjur keluar dari Tempo. Jadi kayak harus Saya to be or not to be. Oke. Tetapi sebetulnya tidak sebegitunya betul sih. Yang jelas begini, ketika saya menjadi wartawan Tempo di Surabaya, itu kan tiap hari saya baca koran. Dan tentu koran pagi waktu itu hanya ada 2 atau 3 kecil-kecil semua, salah satunya Jawa Pos. Dan ketika menjadi wartawan mingguan, Tempo kan mingguan, itu kan saya sering harus punya ide, nulis apa yang beda dengan koran. Karena kalau sama dengan koran kan ya nggak lucu begitu. Nah biasanya kan saya membaca koran, apakah Kompas, apakah Jawa Pos, apakah Surabaya Pos, itu untuk mencari ide, angle lain misalnya begitu. Dan ketika membaca Jawa Pos itu, tiap hari saya selalu marah dalam hati. Ini koran kok seperti ini ya, gitu. Sebagai wartawan Tempo yang waktu itu sudah dididik jurnalisme seperti Tempo, begitu membaca Jawa Pos pagi ini, aduh ini koran ini apa, besoknya begitu lagi, besoknya terus begitu. Sorenya baca Surabaya Pos juga begitu. Nah sehingga seandainya ya saya ngelola koran ini, maka akan saya beginikan. Jadi tapi kan nggak nyangka bahwa suatu saat saya diserahi itu. Sehingga ketika pada akhirnya diserahi itu sebetulnya sudah penuh kemarahan di kepala saya, marah terhadap kondisi jurnalismenya. Ini apa wartawan kayak gini? Begitulah pokoknya. Apa yang dirasakan waktu itu? Tulisannya tidak lengkap atau misalnya tidak begini, kaya, misalnya tidak begini. baru? Tidak pernah ada berita di Jawa Pos waktu itu yang berita itu dicari oleh wartawan, nggak ada. Berita itu selalu kalau ada acara atau ada konferensi pers, begitu. Nah itu pertama kali yang membuat yang kemarin ini, ini terus di mana fungsi wartawannya? Jadi berita itu satu peristiwa. Peristiwa itu pun peristiwa kalau siapa dilantik, ada acara di kantor gubernur atau ada acara di mana begitu, atau peristiwa peresmian apa begitu. Peristiwa lainnya adalah kalau ada pertandingan begitu. Kemudian juga kalau ada konferensi pers. Dan terutama yang paling dominan adalah kalau ada press release. Bayangkan Anda ketika ini kan Anda ini kan wartawan usil sekali, sampai nulis sepatunya para menteri itu mereknya apa saja gitu kan. Nah bayangkan saya kira-kira ketika muda, bayangan saya seperti Anda, meskipun mungkin tidak sebaik Anda, tapi pemberontakan seperti apa yang terjadi ketika melihat karya jurnalistik seperti itu. Anda bisa, maksud saya, tolong Anda bayangkan itu. Gitu. Tapi dari kemarahan itu, tapi menjadi sesuatu yang baik kan Pak Dahlan. Kemudian menyusun, membuat rencana, dan kemudian setelah diserahi Jawa Pos untuk dikelola, berubah tuh. Ya total, karena memang total mungkin bukan karena hebatnya yang saya lakukan, tapi saking buruknya awalnya, mungkin juga. Jadi sejak itulah wartawan itu harus mencari berita. Kemudian kalau ada pertandingan sepak bola harus ada pra-pertandingan. Dulu kalau pra-pertandingan itu ya kalau ada konferensi pers dari panitia bahwa besok ada pertandingan baru ditulis gitu. Nah sejak itu berubah total. Yang selalu saya ingat dari Jawa Pos adalah tagline selalu ada yang baru. Itu juga yang Pak Dahlan mintakan untuk jangan melakukan hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu juga. Ya, tentu itu karena ya kalau kita sudah melakukan yang dilakukan oleh orang lain ya mungkin karena posisinya waktu itu kan lemah sekali, sehingga sebetulnya itu akibat saja dari keinginan untuk bangkit.
Nah, bangkit kan tidak mungkin bangkit kalau kita melakukan apa yang orang sudah lakukan. Salah satu ciri bangkit kan harus membuat sesuatu yang baru, ada inovasi gitu ya. Ketika melakukan itu pasti kan ada hambatan atau ada ketidaksetujuan dari pihak-pihak yang tadinya menjalankan itu. Deal dengan itu gimana Pak Dahlan? Ini tanya anak-anak muda ini. Anak muda nggak terlalu mempertimbangkan itu. Pokoknya lakukan saja. Tentu ada hambatan dari redaktur-redaktur yang sudah tua, dari wartawan-wartawan yang sudah jauh lebih tua dari saya. Tetapi rasanya karena saya ini datang dari media yang reputasinya bagus seperti Tempo dan mereka adalah dari koran yang hampir mati, mungkin secara psikologi mereka sudah disiapkan untuk pasrah. Jadi pasrah, mau diapakan saja ya sudahlah, pasrah. Yang penting ada harapan gitu. Artinya Pak Dahlan punya otoritas untuk melakukan perubahan dengan bekal yang dimiliki Pak Dahlan sebelumnya. Itu untungnya bahwa yang beli ini Grafiti. Grafiti itu majalah mingguan, tempatnya di Jakarta, sedangkan yang diserahkan ke saya itu harian, jadi binatangnya berbeda sama sekali. Kemudian juga jauh dari Jakarta. Mungkin orang-orang pemilik-pemilik yang di Jakarta, yang Grafiti itu, mungkin anggapannya waktu itu apa? Sudahlah. Disepelekan gitu? Ya, sepelekan. Kemudian, Dahlan kan, ya santai ayo, begitu ya. Mungkin ada psikologi juga itu, sehingga menguntungkan bagi saya. Punya keleluasaan. Artinya saya berbuat apa saja nggak dilihat. Karena kan jauh, nggak dilihatnya karena jauh, juga karena apalah begitu. Tapi dalam perjalanan kan mereka akhirnya melihat hasilnya nyata dan perkembangannya membuat orang juga wow, ada yang tumbuh nih besar. Ya belakangan, terutama setelah uangnya banyak. Nah, proses mendapat uang banyak itu tahun berapa kira-kira Pak Dahlan? Kalau lihat rentang 82 sampai ya 2000 lah. Jadi kalau saya boleh memperiodisasikan, 3 bulan pertama itu sulit sekali. Karena orang diminta jualan Jawa Pos juga tidak mau. Lapak, kaki 5 disuruh jualan Jawa Pos juga tidak mau. Menu-menu tempat saja katanya. Yang pinggir jalan itu, yang di bawah-bawah itu, mereka juga mau menu-menui saja, berat katanya begitu. Nggak laku juga. Nah itu. Kemudian momentum pertama adalah, terus terang, saya kumpulkan seluruh istri wartawan, istri redaktur, tapi bapak-bapaknya juga ikut. Saya bilang begini, ibu-ibu, kira-kira ada 30 orang lah gitu. Karena waktu itu wartawan masih sedikit, langsung seperti Kompas besar begini. Nah, kemudian saya bilang, ibu-ibu, ini suami ibu-ibu ini kan kerja di sini, dapat gaji di sini, meskipun gajinya kecil, apapun kan ini sudah pekerjaan suami para ibu-ibu. Nah, perusahaan ibu-ibu ini kan sulit sekali, mungkin akan mati kalau tidak kita kembangkan sama-sama. Nah, saya sudah berusaha 3 bulan mengembangkan ini sulit. Karena apa? Orang nggak mau jualan. Nah, bagaimana sekarang ibu-ibu ini semua jadi agen? Begitu. Karena nggak ada agen yang mau jual Jawa Pos. Ibu-ibu ini jadi agen. Terus mereka bilang, loh Pak, nggak ngerti kita ini kan istrinya wartawan, tidak tahu bagaimana jualan koran. Nanti kita ajarin. Begitu. Caranya gimana? Terus, ya saya agak ngawur juga sebetulnya, tapi ya kan nggak ada pilihan. Betul, kemudian pokoknya begini, besok di rumah ibu-ibu kita kirimi 100 koran, edarkan di tetangga-tetangga. Nggak usah ditanya, cuma edarkan saja. Begitu. Dan harus sampai ketika subuh, harus sampai. Nah, kemudian kan rumahnya itu berjauhan. Jadi masing-masing punya 100 di wilayahnya. Punya 100 tetangga. Pilih yang terlalu miskin jangan dikasih. Begitu. Yang kira-kira mampu beli dikasih, tapi jangan ditanya apa-apa. Kemudian ya begitu, Pak. Terus ya Pak, biar aja begitu. Hari kedua itu Senin ya. Selasa begitu lagi. Rabu begitu lagi, Kamis begitu lagi, Jumat begitu lagi. Nah, jadi nggak usah diapa-apakan, nggak usah ditanya apa-apa. Pokoknya yang penting tahu bahwa yang ngantarkan ini ibu-ibu begitu. Nah setelah itu Jumat jangan diantar. Jumat jangan diantar. Dari situ nanti ketahuan siapa yang kangen. Begitu. Karena saya yakin waktu itu wartawan sudah kerja keras, isinya sudah berubah, sudah tidak seperti itu lagi, tinggal masalahnya orang tidak tahu. Nah dengan begitu kan orang tahu. Jadi ada
30 kali 100 ada 3.000. 3.000 orang tahu ada Jawa Pos yang sudah berbeda, begitu. Dan di hari kelima ditunggu. Ya, di Jumat itu. Ternyata hari Jumat itu banyak yang telepon karena kita beri pengumuman. Oke. Di koran, kalau ada koran tidak sampai telepon. Tolong kontak, ya. Ternyata hari Jumat itu banyak yang telepon. Oke. Loh, kok nggak dikirimi lagi? Biasanya kan dikirimi. Loh, apa Ibu mau dikirimi lagi tapi harus berlangganan? Bapak mau harus berlangganan. Ya, ada yang mau, ada yang tidak. Oke. Nah, minggu